yang sudah Bapak coba untuk meningkatkan minat mereka gitu, Pak? Ya, metodenya sih saya sering simulasi dulu Bu sebelum kita praktek di lapangan, kita simulasi di dalam kelas, kita mempraktekkan nanti prakteknya seperti apa sehingga anak nanti di dalam praktek di lapangan itu sudah kalkulasi Bu, jadi sudah paham begitu. Tetapi ya memang begitu. Kadang kita sudah simulasikan, tapi anak-anak kayak memang minatnya agak kurang. Mungkin karena eh, tidak paham betul tentang masalah situasi yang di lapangan mungkin itu Bu. Oh, padahal sudah bagus ya Pak ya. Bapak sudah mencoba simulasi yang ada di kelas. Kira-kira nih menurut Pak Yusuf yang ada nggak sih penghalang utama eh, dari permasalahan Bapak dari keterlibatan siswa tersebut? Untuk masalah hambatan itu mungkin apa namanya, untuk siswa simulasi itu kurang kayak menantang Bu. Jadi dia pengennya itu pengen seperti yang ada di lapangan langsung gitu. Jadi antara pembelajaran yang ada di dalam kelas, mereka kira itu kayak berbeda dengan apa yang di lapangan. Jadi memahamkan anak itu agak susah di situ Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Jadi begitu ya Pak ya. Apa Bapak sudah punya rencana Pak untuk mengatasi permasalahan Pak Yusuf? Kalau rencana sih saya sebenarnya sudah ada Bu, karena anak-anak itu kan kepengennya itu melihat secara langsung. Jadi saya ingin pembelajaran saya itu saya ingin ajak anak-anak tersebut ke lokasi proyek secara langsung Bu. Jadi mereka akan tahu oh ternyata memang pembelajaran yang ada di dalam kelas itu yang kita praktekkan hampir sama atau sama dengan apa yang nanti dilakukan di dalam proyek itu. Itu rencana saya Bu. Itu padahal udah bagus ya Pak ya, bagus banget itu. Kira-kira ada hambatan nggak Pak untuk atau kendala untuk jenengan apa namanya melaksanakan perencanaan jenengan itu tadi? Kalau untuk rencana tadi memang ada beberapa hambatan atau kendala Bu. Yang pertama, waktu kita dalam membelajar itu kan terbatas, padahal kita langsung ke proyek. Mungkin karena waktunya terbatas dan nanti itu hambatannya juga akan mengganggu pembelajaran yang lainnya. Yang kedua, masalah izin itu kan juga harus koordinasi dulu. Jadi belum tentu yang apa, pekerja yang ada di lapangan atau yang pemilik proyek itu mengizinkan kita kalau kita memang tidak kontribusi atau meminta persetujuan dulu melalui mekanisme mungkin pengajuan ke CV tersebut. Itu Bu. Oke. Ada nggak rencana Pak Yusuf untuk mengatasi apa namanya kendala tersebut dari segi waktu tadi, ada perizinan juga, ada nggak rencana dari Pak Yusuf sendiri? Kalau rencana sih saya yang pertama mungkin kita koordinasi dengan kurikulum. Dan kurikulum itu kan tentang masalah waktu pembelajaran dengan pembelajaran yang lain, mungkin bisa menjembatani koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain sehingga mungkin bisa kita mengambil waktu tertentu untuk bisa apa namanya kan pembelajaran ke lapangan. Terus yang kedua mungkin masalah komunikasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk memohon izinnya, kita akan membuat pembelajaran yang di luar dan juga memberikan apa namanya permohonan izin kepada pihak CV sehingga nanti begitu kita akan melaksanakan tidak ada kendala. Mungkin itu yang bisa saya apa namanya rencanakan untuk menghindari hambatan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, berarti sudah ada beberapa langkah ya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak Yusuf, kapan akan melaksanakan strateginya Pak Yusuf itu tadi?
Saya akan, melaksanakan ya memang secepatnya, Bu, kalau bisa, karena itu memang sangat urgent sekali anak-anak biar supaya, bisa mengasah kompetensi yang ada di, sekolah, terutama, mengacu kepada pelaksanaan yang ada di lapangan. Jadi sesegera mungkin saya akan, laksanakan rencana tersebut. Oke. Untuk komitmen sendiri Pak Yusuf, terhadap rencana tersebut, ada kira-kira komitmen seperti apa yang, ingin Pak Yusuf rencanakan gitu? Komitmen saya ya memang, pembelajaran ini saya laksanakan dengan betul-betul, Bu, dengan dari hati supaya apa, anak tadi bisa, menyerap, kompetensi yang ada sehingga anak-anak tersebut seandainya lulus nanti, itu bisa langsung mengaplikasikan apa yang, kita pelajari. Dan komitmen saya tadi memang dalam pengajaran memang harus full, antara ilmu teori dan ilmu praktek harus selaras. Itu Oke. komitmen saya, Bu. Oh iya. Nah, untuk komitmen yang Pak Yusuf, ceritakan tadi ya, ada nggak sih pihak-pihak yang membantu Pak Yusuf untuk, apa namanya, menjalankan aksinya atau rencananya Pak Yusuf itu tadi? Oh, baik, untuk menjalankan, komitmen saya, terutama saya bekerja sama dengan rekan guru sejawat, jurusan saya sendiri yaitu Teknik Konstruksi dan Perumahan, ya, Bu. Yang kedua, otomatis dari wakil kurikulum atau pihak kurikulum, itu harus. Dan yang terakhir, yang ketiga mungkin dari pihak stakeholder atau kepala sekolah atau manajemen sekolah. Dan yang terakhir, yang bisa membantu otomatis pihak dari CV atau pemilik proyek. Karena kalau tidak ada mereka, otomatis, komitmen saya ini atau rencana saya ini juga tidak akan berjalan dengan sempurna. Iya, betul, bagus sekali ya Pak Yusuf ya. Saya dukung itu ya, komitmennya jenengan, kemudian ide-idenya jenengan, ya mudah-mudahan ya Pak Yusuf semua berjalan lancar. Dari sesi ini apa sih, apa namanya, harapan-harapan jenengan itu nanti, sesuai harapan ya Pak, tercapai gitu ya Pak ya? Iya, Bu, semoga, dari sesi coaching ini bisa membuka ide atau kreativitas saya terhadap permasalahan yang saya hadapi, sehingga ke depannya anak-anak akan lebih semangat dalam pembelajaran, terutama dalam melaksanakan pembelajaran praktek lapangan. Oke, baik, berarti, kita akhiri ya Pak ya, acara coaching hari ini gitu ya Pak Yusuf ya? Ya, Selamat Bu. pagi Pak Yusuf, wassalamualaikum. Salam, terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Yusuf.